Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Crush of Math Channel. Unlock the secret of math for you. Hari ini kita akan belajar tentang trigonometri dan gimana sih cara mengingat nilai sudut-sudut istimewa dalam trigonometri dan kenapa sih sudut itu dibilang istimewa? Ternyata sudut-sudut istimewa itu dia nilainya itu gampang diingat, makanya disebut dengan sudut istimewa. Apa aja sudut istimewanya? Pertama, kalau kita perhatikan diagram yang ini diagram kartesius di mana ini merupakan sumbu X dan ini merupakan sumbu Y. Jika kita ingin membuat satu lingkaran, berarti kita akan mulai dari 0 derajat terlebih dahulu. Dan ketika kita membuat seperempat lingkaran, berarti nilai sudutnya menjadi 90 derajat. Dan ketika kita akan membentuk setengah lingkaran, berarti dia nilainya 180 derajat. Sedangkan ketika kita menambahkan menjadi 3/4 lingkaran, itu nilainya menjadi 270 derajat. Dan kita membuat satu lingkaran penuh, berarti dia kembali ke titik asal, ke titik 0 derajat, itu sama aja satu lingkaran penuh itu berarti 360 derajat. Nah, nilai-nilai inilah yang disebut dengan sudut-sudut istimewa. Lantas nilainya berapa sih? 0 derajat atau sama dengan 360 derajat, nilai sinnya yang perlu kita ingat adalah nilai sinnya yaitu sin 0 atau sin 360 derajat itu adalah 0. Dan sisanya kita bisa dengan mudah mengisinya. Berarti sin 90 itu nilainya 1, sin 180 itu nilainya 0, dan sin 270 itu nilainya min 1. Kenapa min 1? Karena 270 itu berada di bawah. Berarti nilainya semakin ke bawah dia semakin negatif, semakin ke atas itu semakin positif. Sama halnya dengan sumbu X yang ini. Semakin ke kiri nanti dia semakin negatif. Bagaimana dengan cos? Cosnya juga sama. Berarti cosnya itu cos 0 berarti dimulai dari 1, cos 90 itu 0, cos 180 itu min 1 karena ada di sebelah kiri, sedangkan cos 270 itu berarti 0. Jadi yang perlu teman-teman ingat, yang pertama yaitu sin 0 adalah 0, sisanya 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Kecuali untuk 180 dan 270 itu ada minnya, kan ada di bawah dan di kiri. Sedangkan untuk nilai tangan, kita tahu bahwa tangan itu merupakan perbandingan dari sin per cos. Maka untuk tangan 0, kita tinggal membagi nilai 0 dibagi 1, itu sama dengan 0. Sedangkan 1 dibagi 0 itu sama dengan tak terhingga. 0 dibagi min 1 itu 0, dan min 1 dibagi 0 adalah tak terhingga. Gampang bukan untuk mengingat nilai-nilai sudut istimewa? Sudut istimewa yang selanjutnya bukan hanya yang ini aja, tapi ada satu lagi sudut istimewa, yaitu sudut yang berada di kuadran 1. Kuadran 1 berarti dia sudut-sudut di antara 0 sampai 90 derajat, itu berarti dia kuadran 1. 0 sampai 90 derajat itu berarti ada kuadran 1, sedangkan kuadran 2 dia 90 derajat sampai 180 derajat, itu namanya kuadran 2. Dan kuadran 3 berarti 180 derajat sampai 270 derajat. Sedangkan kuadran 4 dia 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Dan di kuadran 1 itu terdapat sudut-sudut istimewa, yaitu sudut 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Gimana cara menghafal nilai sudut-sudutnya? Pertama, teman-teman tulis terlebih dahulu semuanya kolom untuk sin dan cos itu semuanya tulis setengah akar, setengah akar, setengah akar, setengah akar, setengah akar. Dan yang perlu teman-teman ingat, yang pertama adalah sin 30 derajat itu dimulai dari 1. Yang lainnya tinggal mengikuti 2, 3, sedangkan cos itu dimulainya dari sebaliknya, 3, 2, 1. Nah, akar 1 ini berapa? Akar 1 itu kan 1. 1 dikali setengah berarti sama aja menjadi setengah. Berarti artinya sin 30 derajat itu sama dengan setengah. Sedangkan cos 45 itu sama dengan setengah akar 2, seperti itu. Terus untuk tangan gimana? Tangan itu kita ingat kembali bahwa tangan itu merupakan perbandingan antara sin dan cos. Sin per cos berarti untuk tangan 30 derajat, kita tinggal bagi aja setengah dibagi setengah akar 3. Ini sama, berarti di atas muncul angka goib 1 per akar 3. 1 per akar 3 merupakan bilangan irasional, maka kita harus ubah ke dalam bilangan rasional menjadi 1/3 akar 3. Dikalikan 1 dikali akar 3 juga dikali akar 3, sehingga 1 dikali akar 3 menjadi 1 akar 3, dan akar 3 dikali akar 3 menjadi 3.
Maka tangan 30 derajat itu adalah sepertiga akar 3. Sedangkan tangan 45 setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 yaitu 1. Dan untuk tangan 60 setengah akar 3 dibagi setengah itu berarti akar 3. Begitulah cara mengingat nilai-nilai sudut-sudut istimewa. Selanjutnya, kita akan menentukan relasi sudut pada trigonometri. Gimana cara mudah untuk menentukan relasi sudut pada trigonometri? Kita tahu bahwa kuadran 1 ini adalah sudut yang berada di antara 0 derajat sampai 90 derajat. Maka di sini semua nilai sin, cos, tangen, maupun kosekan, sekan, dan kotangen itu semuanya bernilai positif pada kuadran 1. Sedangkan di kuadran 2, sudut-sudut yang berada di antara 90 sampai 180 derajat, dia di kuadran 2 yang positifnya dia hanya sin dan temannya sin yaitu kosekan. Sedangkan di kuadran 3 yang positifnya itu hanya tangen dan temannya tangen, kotangen. Sedangkan di kuadran 4 yang positif dia hanya kosekan dan temannya kosekan yaitu sekan. Selain daripada ini mereka negatif. Gimana sih cara menentukan relasi sudut? Yang dimaksud dengan relasi sudut berarti pada kuadran 2 ini adalah sudut-sudut yang berada di antara 90 sampai 180 derajat. Maka kita bisa menentukan relasi sudutnya dengan menggunakan 180 dikurangi A derajat. Sedangkan untuk kuadran 3 dia menggunakan rumus 180 plus A derajat. Sedangkan untuk kuadran 4 dia menggunakan rumus 360 dikurangi A derajat. Contohnya misalkan nomor 1 sin 120 derajat. Pertama kita harus menentukan dulu 120 derajat ini ada di kuadran berapa? Ternyata 120 derajat ini dia berada di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Berarti dia ada di kuadran 2. Untuk kuadran 2 sin itu bernilai positif. Maka positif di depan tidak usah ditulis jadi plus sin 180 dikurangi berapa sih biar hasilnya itu 120? Berarti 180 itu dikurangi 60 derajat. Maka hasilnya 120 derajat. Berarti sin 120 derajat ini dia berelasi dengan sin 60 derajat. Sama aja nilai untuk sin 120 derajat itu sama dengan sin 60 derajat yaitu setengah akar 3. Lantas untuk menentukan tangan 315 derajat itu gimana? Pertama kita cek dulu, tangan 315 derajat ini ada di kuadran berapa? Ternyata 315 derajat ini dia ada di kuadran keempat karena berada di antara 270 sampai 360. Tangan 315 ada di kuadran keempat. Kita tahu bahwa di kuadran keempat yang positif itu hanya kosekan dan sekan aja, sedangkan untuk tangan dia berarti bernilai negatif. Berarti negatif tangan, kita menggunakan rumus 360 dikurangi alfa. 360 dikurangi berapa sih yang hasilnya 315? Berarti dikurangi 45 derajat. Maka tangan 315 derajat ini dia berelasi dengan min tangan 45 derajat. Atau sama dengan min 1.